Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berapa bulan mantan akan kembali merindukanmu. Ya, jadi ini menjadi pertanyaan di dalam hati setiap orang yang baru ditinggalkan oleh mantannya. Jane, berapa lama sih, berapa bulan dia akan kembali merindukan kehadiran kita di sisinya? Ya, tentu perpisahan itu kan ada variannya, ya. Jadi varian yang pertama, ketika perpisahan itu terjadi, ya, secara alamiah saja, tidak kemudian diikuti oleh aksi balapan, ya, untuk segera menunjukkan bahwa dia sudah move on, sudah punya pengganti, ya. Jadi tidak punya target-target yang seperti itu. Jadi masing-masing kemudian berpisah untuk berpikir, istirahat, rehat sejenak, ya. Nah, ini biasanya kalau perpisahannya demikian, kangennya juga akan lebih cepat, ya. Jadi itu kalau bisa bertahan sampai lebih dari 3 bulan, sama sekali tidak melakukan komunikasi dan seterusnya, itu sudah hebat itu, ya. Karena biar bagaimanapun manusia yang sudah terbiasa dengan situasi, ada teman, ya, setiap saat ada yang mengkhawatirkan, ada yang chatting, ada yang video call dan seterusnya. Tiba-tiba dia harus menghadapi siklus hidup yang baru. Ngecek handphone sepi-sepi saja. Biasanya kalau ngecek handphone ada miss call dari Anda. Ngecek WhatsApp, tidak ada pesan sama sekali. Padahal biasanya pesan dari Anda macam-macam. Begitu. Jadi manusia itu biasanya lembab, ya. Ada teori kelembaban itu dalam ilmu fisika. Orang cenderung merasa nyaman dengan keadaan yang sudah biasa dia jalani, apalagi itu kalau sudah dia jalani selama bertahun-tahun. Jangankan bertahun-tahun, kita naik bis tuh, ngantuk, ya. Tiba-tiba kata Pak sopir, ini waktunya untuk makan. Mungkin kalau Anda pernah, ya, naik bis antar provinsi. Dulu saya ketika masih mahasiswa, dari tempat saya berdomisili sekarang, jadi saya berdomisili di tempat saya kuliah. Ya, saya kuliah 25 tahun yang lalu di kota ini. Dan sampai hari ini saya tetap di sini. Nah, kalau pulang ke kampung halaman saya, ya, kan tidak difasilitasi naik pesawat, ya, naik bis. Itu kalau naik bis lama perjalanannya 2 hari 2 malam. Makannya berkali-kali. Nah, itu ketika kita sedang ngantuknya luar biasa, sedang enak-enaknya tidur, tahu-tahu kata sopirnya, ini waktunya makan malam. Wah, itu banyak yang tidak turun karena lembab, ya. Itu namanya teori kelembaban. Orang cenderung mempertahankan dan merasa nyaman dengan keadaan, ya, di mana dia sudah menjalaninya dalam rentang waktu yang lama. Nah, itu perpisahan model yang pertama. Jadi kalau dia bisa selama 3 bulan tidak kangen Anda, tidak berusaha menanyakan kabar Anda harus mengacungi jempol. Ya, artinya dia
kuat menahan kerinduannya tadi. Yang kedua, perpisahan karena faktor ada yang lain. Nah, kalau yang ini memang biasanya ya, orang yang sudah didampingi oleh orang ketiga, apalagi perpisahannya tadi memang pemicunya adalah orang ketiga, maka kapan dia akan merindukan Anda? Satu, ya. Jadi jangan dulu berpikir, oh nunggu mereka pisah. Oh enggak juga. Ketika dia konflik, orang menjalani relasi itu kan tidak mulus-mulus saja. Ya, banyak tuh orang menikah. Dari pagi sampai malam berantem terus, banyak. Ya, sehingga apa? Sehingga kalau memang dulu ketika bersama Anda, situasinya adem, ayem, tenang, kebijaksanaan Anda menaunginya, maka ketika dia rame, konflik, berantem, bertengkar, nah disitulah dia akan rindu dengan situasi ketika bersama Anda. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menyukai situasi yang panas terus, yang konflik terus, tidak ada. Semua orang pengen yang bersama dengan orang yang dia cintai dalam kondisi yang tenang, adem, ayem, ya, dia tidak stres, tensinya tidak naik, dan dia bisa sehat. Begitu, ya. Nah, jadi sesungguhnya ketika dia pergi dengan orang ketiga, dia pamerkan foto-fotonya di Instagram yang mesra dan romantis. Itu kan foto. Foto itu beberapa detik saja. Hidup kita itu 24 jam loh ya. 24 jam. Itu ada 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Banyak. Ya. Ada begitu banyak kesempatan untuk mereka beda pandangan, bertengkar, dan seterusnya. Dan ketika dia konflik, ribut, bertengkar, terus siklusnya seperti itu terus, maka disitulah sesungguhnya dia kepikiran Anda. Tapi dengan catatan ya, ketika bersama-sama dengan Anda tadi, situasinya memang tentram. Ya, begitu. Nah, dan yang pasti si mantan ini akan lebih rindu lagi kepada Anda ketika memang situasi konflik dengan orang ketiga tadi mencapai puncaknya, ya. Dan dia juga akan mengalami yang namanya konflik batiniah, lanjut dengan orang ketiga, atau pulang kepada Anda, atau istirahat dulu sendirian. Tapi yang pasti Anda selalu masuk di dalam pertimbangan-pertimbangan kehidupan dia. Ya. Nah, manusia itu kadang memang harus diberikan kesempatan yang adil untuk dia mencoba keberuntungannya dengan orang ketiga. Ya, karena memang mayoritas orang yang mengkhianati untuk seseorang yang baru, mayoritas ya. Kalau mayoritas itu ada saja yang berhasil, tapi secara umum biasanya memang gagal di dalam peruntungannya dengan orang baru tadi. Anda hanya perlu bersabar. Bersabar tanpa batas, katanya kan begitu. Sebenarnya bukan hanya bersabarnya tanpa batas. Orang yang bisa bersabar, pahalanya juga tanpa batas. Ya, karena itu kita diajarkan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bi khairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya, karena itu Anda bersabar saja. Ya, orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.